Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor penalaran umum adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran umum UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Taman bermain yang selalu ramai dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Setelah dikelola selama 1 tahun, jumlah pengunjung menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Jadi di sini dijelaskan taman bermain yang selalu ramai itu dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Setelah dikelola selama 1 tahun, jumlah pengunjung menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Jadi kita ingin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut itu yang paling mungkin yang mana gitu pernyataannya ya. Oke, kita cek satu persatu pernyataannya. Pernyataan A, warga setempat tidak melakukan penggantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Di sini kan pernyataan yang paling mungkin ya, menjelaskan kenapa setelah 1 tahun dikelola, itu justru pengunjungnya menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Jadi bisa saja karena fasilitas bermain yang sudah rusak, itu tidak diganti. Jadi warga setempat tidak melakukan penggantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Tentunya pengunjung sudah tidak ingin datang ke tempat taman bermain itu dan tentunya membuat penjual makanan itu tidak laku gitu ya, karena pengunjungnya berkurang atau menurun. Jadi kita kunci pilihan jawaban yang A ini, karena ini pernyataan yang paling mungkin menjelaskan kondisi itu ya. Oke, sekarang pilihan B, kita cari dulu yang paling tepat gitu ya. Setelah dikelola warga, tidak dilakukan perbaikan layanan pada taman bermain. Di sini kan taman bermain ya, bukan suatu pelayanan sesuatu gitu. Jadi tidak dilakukan perbaikan layanan di sini itu kurang tepat. Karena kalau taman bermain kan pasti ada fasilitas bermainnya. Jadi bukan pelayanan di sini. Jadi kurang tepat untuk yang B. Yang C, taman bermain sering digunakan untuk kegiatan lain yang dapat merusak fasilitas. Taman bermain sering digunakan untuk kegiatan lain yang dapat merusak fasilitas. Ya. Bisa saja, tapi di sini kan kalimatnya walaupun fasilitasnya rusak, kalau diganti tetap akan pengunjung tidak menurun gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Pada awal warga mengelola taman tersebut, taman bermain dirawat secara berkala. Nah, justru di sini tidak menyebabkan kondisi jumlah pengunjung menurun kan? Jadi ini juga bukan pernyataan paling mungkin untuk kondisi pengunjungnya menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Justru dengan dirawat secara berkala, jadi pasti tidak akan menurun pengunjungnya gitu ya. Jadi bukan itu pernyataan yang paling mungkin. Yang E, taman tersebut tidak pernah mendapat pengarahan dari dinas pariwisata setempat.
tidak mendapatkan pengarahan. Pengarahan ini tidak berpengaruh secara signifikan dari kondisi menurunnya pengunjung. Yang paling signifikan atau yang paling mungkin adalah karena tidak ada pergantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Gitu, yang paling mungkin itu ya. Jadi walaupun ada pengarahan, tapi ketika ada fasilitas bermain yang rusak lalu tidak diganti walaupun sudah ada pengarahan, tetap saja akan jumlah pengunjung menurun dan penjual makan ringan akan tutup. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang A. Kita bahas soal yang kedua. Warga remaja perkotaan mulai menyukai mengenakan pakaian unik dengan warna-warna yang kontras dan berkilau. Banyak di antara mereka yang mengenakannya untuk sekedar berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Para pengamat melihat bahwa hal tersebut memengaruhi perkembangan bisnis dunia fashion. Berdasarkan tulisan di atas, manakah yang paling mungkin mendasari argumen pengamat? Jadi di sini ada argumen pengamat ya, yaitu para pengamat melihat hal tersebut mempengaruhi perkembangan bisnis dunia fashion, gitu ya, kalimatnya itu atau argumennya. Kita cek satu persatu yang paling mungkin mendasari argumen pengamat tersebut. Pilihan yang A. Remaja kota menyalurkan ekspresinya melalui pakaian yang dikenakan. Di sini kan perkembangan bisnis dunia fashion. Jadi walaupun menyalurkan ekspresinya melalui pakaian yang dikenakan, kalau misalnya tidak diamati ya, atau pengusaha bidang fashion itu tidak berkreasi, tentunya juga tidak mempengaruhi perkembangan bisnis dunia fashion. Jadi ini kurang tepat, gitu ya. Yang B, pernyataan yang B, pakaian dapat menjadi media peningkatan pengakuan terhadap remaja. Oke, ini memang benar, tetapi tidak mendasari yang mempengaruhi perkembangan bisnis dunia fashion. Jadi bukan ini yang mendasari argumen pengamat. Yang C, kegiatan remaja ibu kota tidak hanya dilakukan di pusat perbelanjaan. Ya memang kegiatan remaja memang ya ibu kota tidak hanya dilakukan di pusat perbelanjaan, itu benar. Tetapi yang kita cari adalah yang mendasari argumen pengamat, yaitu mempengaruhi perkembangan bisnis dunia fashion. Jadi ini bukan yang mendasari argumen pengamat. Yang D, para pengusaha di bidang fashion, di sini, para pengusaha di bidang fashion mengamati kreasi pakaian remaja kota. Nah, karena di sini pengusaha di bidang fashion mengamati kreasi pakaian remaja kota, namanya mengamati tentunya akan menyesuaikan perkembangan bisnis dunia fashion. Nah, inilah yang mendasari argumen pengamat bahwa ya, ketika pengusaha di bidang fashion itu mengamati kreasi pakaian remaja kota, maka hal tersebut mempengaruhi perkembangan bisnis dunia fashion. Jadi kita kunci ini, pilihan yang D. Pilihan yang E, banyak toko yang menjual pakaian-pakaian unik khusus untuk remaja. Kalau banyak toko yang menjual pakaian-pakaian unik untuk khusus untuk remaja, di sini juga bukan yang mendasari argumen pengamat yang mengatakan hal tersebut mempengaruhi perkembangan dunia fashion. Justru itu akibatnya sudah menjual pakaian-pakaian unik ya. Jadi bukan ini. Yang mendasari berarti awal mempengaruhi perkembangan bisnisnya, yaitu karena para pengusaha di bidang fashion mengamati kreasi pakaian remaja kota. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D.
kita bahas soal yang ketiga. Ahli pendidikan 1 menyatakan bahwa sekolah O memiliki kualitas sebagai sekolah alam yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah P. Ahli pendidikan 2 menyatakan bahwa sekolah P menggunakan lebih banyak waktunya untuk belajar teori di ruangan kelas. Fakta menyatakan bahwa sekolah P mendapat penghargaan adiwiyata, yaitu sekolah yang mengintegrasikan lingkungan ke dalam sekolah. Manakah pernyataan yang paling tepat berdasarkan fakta tersebut? Nah, di sini artinya faktanya itu menyatakan bahwa sekolah P itu mendapat penghargaan adiwiyata, yaitu sekolah yang mengintegrasikan lingkungan ke dalam sekolah. Sekarang, manakah pernyataan yang paling tepat berdasarkan fakta tersebut? Kita cek satu persatu. Pernyataan yang A memperkuat pernyataan ahli pendidikan 1. Ya, ahli pendidikan 1 kan menyatakan bahwa sekolah O memiliki kualitas sebagai sekolah alam yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah P. Tapi justru faktanya sekolah P yang mendapat penghargaan. Jadi memperkuat pernyataan ahli pendidikan 1 tentunya tidak. Jadi bukan ini, gitu ya. Yang B, memperlemah pernyataan ahli pendidikan 1. Ya, karena kalau pilihan yang A memperkuat, tentunya yang B memperlemah iya ya, kalau jawaban yang atau tidak. Jadi ini kita kunci pilihan yang B. Jadi pernyataan ahli pendidikan 1 itu dilemahkan sesuai faktanya justru sekolah P yang mendapat penghargaan. Yang C, memperkuat pernyataan ahli pendidikan 2. Ahli pendidikan 2 menyatakan bahwa sekolah P menggunakan lebih banyak waktunya untuk belajar teori di di ruangan kelas ya. Menggunakan lebih banyak waktunya untuk belajar teori di ruangan kelas. Faktanya sekolah P itu mengintegrasikan lingkungan ke dalam sekolah. Jadi tidak di sini. Tidak memperkuat pernyataan ahli pendidikan 2. Jadi bukan yang C, pernyataan yang paling tepat untuk fakta tersebut ya. Pilihan yang D, kita cek. Memperlemah pernyataan ahli pendidikan 2. Pernyataan ahli pendidikan 2 kan bahwa sekolah P menggunakan lebih banyak waktunya untuk belajar teori di lingkungan kelas. Faktanya ini kan mengintegrasikan. Kalau mengintegrasikan itu artinya menggabungkan antara waktu teori belajar di kelas dengan lingkungan sekolah, artinya alam. Jadi kurang tepat di sini ya. Kita bisa tuliskan tidak juga gitu ya. Jadi memperlemah pernyataan ahli pendidikan 2 tidak juga. Jadi bukan ini pernyataan yang paling tepat berdasarkan fakta tersebut. Sekarang pilihan yang E tidak relevan dengan pernyataan ahli pendidikan 1 dan ahli pendidikan 2. Nah, faktanya memang tidak relevan. Dengan pernyataan ahli 1 juga tidak relevan. Dengan ahli pendidikan 2 juga tidak relevan. Jadi bukan pernyataan yang paling tepat. Jadi pernyataan yang paling tepat berdasarkan fakta tersebut adalah yang B. Kita bahas soal yang keempat. Melukis bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan karena mengembangkan pemikiran abstrak. Selain itu, melukis juga melatih motorik halus dan mengembangkan kreativitas. Meskipun demikian, terlalu lama melukis dapat berdampak negatif, seperti memunculkan rasa bosan yang dapat menurunkan minat belajar. Berdasarkan informasi tersebut,
manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Kita cek satu persatu pernyataan berikut ini. Pernyataan yang A, beberapa orang yang memiliki minat belajar tinggi akan menyukai kegiatan melukis. Beberapa orang yang memiliki minat belajar tinggi akan menyukai kegiatan melukis. Ini mungkin, ya, tetapi tidak pasti. Gitu. Tidak pasti. Jadi di sini kan yang diminta adalah manakah pernyataan berikut yang pasti benar. Jadi pernyataan yang A di sini memang mungkin tuh memungkinkan orang yang memiliki minat belajar tinggi akan menyukai kegiatan melukis. Itu mungkin, tetapi tidak pasti benar. Jadi makanya tidak pasti, gitu ya. Sekarang pilihan jawaban yang B. Kegiatan melukis cenderung menurunkan minat belajar seseorang. Nah, di sini kalau dikatakan kegiatan melukis cenderung menurunkan minat belajar seseorang, itu jika terlalu lama melukis. Jika terlalu lama, mungkin terlalu lama, justru jadi tidak kondusif, gitu ya. Jadi justru menurunkan minat belajar seseorang jika terlalu lama melukisnya. Jadi bukan pernyataan yang pasti benar. Oke. Sekarang pilihan yang C. Beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis yang terlalu lama di sini. Ya. Beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis yang terlalu lama. Ini bisa terjadi. Jadi artinya memang kalau melukis terlalu lama itu akan menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya kejenuhan, gitu ya. Jadi kita kunci pilihan jawaban yang C. Ya, beberapa masalah terkait kejenuhan itu disebabkan melukis yang terlalu lama. Jadi ini pasti benar ya. Tapi kita kunci dulu, kita mau cek lagi pernyataan yang D dan E. Pilihan yang D. Kurangnya daya kreativitas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan melukis. Ini belum tentu. Belum tentu. Jadi kurangnya kreativitas dapat diatasi dengan melakukan kegiatan melukis itu belum tentu, atau mungkin bisa saja tidak, gitu ya. Tapi beberapa orang bisa dengan kegiatan melukis itu bisa kreativitasnya meningkat, gitu ya. Sekarang berarti ini juga bukan pernyataan yang pasti benar. Yang E pilihannya sekarang kita cek. Orang yang mengalami rasa bosan biasanya mengalami waktunya dengan melukis. Tidak, yang namanya rasa bosan, kalimat di sini kan biasanya menghabiskan waktunya dengan melukis. Tidak. Jadi justru beberapa orang mengalami rasa bosan justru waktunya tidak menghabiskan waktunya dengan melukis, bisa dengan hal lain. Jadi juga tidak pasti yang benar. Jadi pernyataan berikut yang pasti benar sudah pasti yang C. Demikian pembahasan soal penalaran umum UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.